Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Revika Dinda Febriana dengan NPM 19530240002 bersama rekan saya yaitu Rizka Fati Aulia dengan NPM 19530240008 akan membahas mengenai hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai objek penilaian. Untuk yang pertama adalah pengertian hasil belajar. Teman-teman, hasil belajar merupakan hal yang tak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Howard Kingsley, sebagaimana dikutip oleh Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Howard membagi 3 macam hasil belajar. Yang pertama adalah keterampilan dari kebiasaan, yang kedua pengetahuan dan pengertian, yang ketiga adalah sikap dan cita-cita, di mana yang masing-masing golongan itu dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri loh. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologis. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Yang ketiga adalah objek penilaian hasil belajar. Objek penilaian hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran penilaian hasil belajar. Objek penilaian hasil belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizka Fati Aulia. Kepada Rizka Fati Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih Rafika Dinda. Perkenalkan, nama saya Rizka Fati Aulia dengan NPM 19530240008. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai klasifikasi hasil belajar. Menurut taksonomi Bloom, klasifikasi hasil belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pemahaman konsep atau yang disebut dengan ranah kognitif. Lalu yang kedua ada sikap siswa atau yang disebut dengan ranah afektif. Dan yang ketiga adalah keterampilan proses atau yang disebut dengan ranah psikomotorik. Selanjutnya yang pertama adalah pemahaman konsep. Pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap materi atau seberapa besar siswa dapat menerima dan memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Pada ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual terdiri dari 6 aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan adalah tipe hasil belajar kognitif tingkat terendah. Namun, aspek pengetahuan menjadi syarat bagi hasil belajar berikutnya. Lalu yang kedua ada aspek pemahaman. Aspek pemahaman lebih tinggi daripada aspek pengetahuan. Contohnya seperti misalnya seorang siswa dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau yang didengar, atau memberi contoh dari contoh yang telah diberikan. Memberi contoh lain dari contoh yang telah diberikan. Lalu yang ketiga ada aspek aplikasi. Aspek aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau
atau situasi khusus. Nah, abstraksi tersebut biasanya berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. Situasi khusus itu sifatnya lokal dan mungkin pula objektif. Oke, yang keempat ada analisis. Analisis merupakan usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan juga susunannya. Lalu yang kelima ada sintesis. Sintesis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Sintesis di sintesis juga merupakan pola pikir berdasarkan pengetahuan, hafalan, pemahaman atau aplikasi, dan juga sintesis dapat dipandang sebagai berpikir konvergen yang satu tingkat lebih rendah daripada berpikir divergen. Oke, yang keenam ada evaluasi. Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang dapat dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, dan pemecahan metode serta materi. Nah, baik, selanjutnya yang kedua ada sikap siswa atau ranah afektif. Nah, ranah afektif berkaitan dengan sikap dan juga nilai. Menurut Sujana, terdapat 5 kategori dalam ranah afektif, yaitu yang pertama ada receiving atau attending, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus. Jadi ini diharapkan siswa dapat peka terhadap rangsangan sekitarnya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada responding atau jawaban. Reaksi ini adalah reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Jadi misalnya seseorang mendapatkan rangsangan dari luar, dia akan secara spontan memberikan respon seperti itu. Lalu yang ketiga ada valuing atau penilaian, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulasi tadi. Jadi valuing itu adalah penilaian dari respon yang dia dapat gitu. Selanjutnya ada organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain. Nah, ini menilai dengan keseluruhan tapi berkesinambungan seperti itu. Lalu yang kelima ada karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya ke dalamnya, termasuk keseluruhan nilai dan karakteristiknya. Oke, selanjutnya ada keterampilan atau ranah psikomotorik. Nah, menurut Sujana, hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan atau skill seperti itu. Nah, ada 6 tingkatan keterampilan atau ada 6 tingkatan skill yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada gerakan refleks. Gerakan refleks merupakan keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. Jadi, gerakan refleks adalah gerakan yang tanpa kita sadari kita lakukan seperti itu. Nah, yang kedua ada keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. Nah, keterampilan pada gerakan dasar ini seperti misalnya kita sudah terlatih dalam menggerakkan alat gerak kita. Seperti misalnya bermain bola, bermain voli, itu masuk ke dalam keterampilan gerakan-gerakan dasar. Nah, yang ketiga ada kemampuan reseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, membedakan auditif,
motoris, dan lain sebagainya. Nah, ini kemampuan perseptual itu kita dengan bantuan alat indera dan pola pikir kita dapat membedakan segala sesuatunya. Seperti itu. Lalu yang keempat ada kemampuan di bidang fisik. Misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. Nah, ini sudah disebutkan kekuatan. Jadi bagaimana fisik kita menghadapi beban atau menghadapi cobaan-cobaan gitu. Lalu yang kelima ada gerakan-gerakan atau disebut juga dengan skill. Nah, skill ini mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. Jadi secara bertahap kita dapat menguasai semuanya. Itu yang disebut dengan skill. Lalu yang keenam ada kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-deskriptif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Nah, ini tuh seperti ekspresi kita gitu. Nah, ini biasanya setiap orang dapat mengekspresikan dirinya beda-beda seperti itu. Oke. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.